Halo semua, selamat datang di podcast kita yang super spesial hari ini, yaitu Confidence Booster with Filer. Tempat dimana kita bahas topik berat tapi dengan cara yang ringan. Jadi kayak makan keripik gurih tapi bikin mikir. Apa tuh? Kalau nggak mikir ya setidaknya bikin kenyang ketawa. Kalau nggak kenyang itu urusan kalian ya. Karena kita nggak tanggung jawab buat perut kosong. Podcast ini nggak ada bonus snack, inget. Udah mulai nih ya, dua badut studio kita, Sesas dan Winner. Langsung tancap gas. Oke, BTW kenalin dulu dong siapa kalian. Oke, aku Sesa, komedian lokal. Gelarku Master of Psikologi Receh. Dan aku Winar. Filosofi hidupku, kalau bisa bikin orang ketawa, kenapa harus serius? Hidup itu berat, mari kita bercanda. Aku cuma pengamat, tapi kalau aku mulai bicara biasanya penting. Jadi dengerin aja. Aku Naswa, suka ngamatin orang. Tapi kalau kalian gagal lucu, aku diem aja. Oke, itu tadi Naswa yang diem-diem nusuk. Aku sendiri Ica, moderator ceria yang kadang suka kebawa lawakan kalian sampai lupa tugas nih. Topik pertama kita, apa sih yang bikin kalian percaya diri? Coba sharing dong guys. Aku nih ya, aku ngerasa percaya diri setiap bikin orang ketawa di kelas. Kayak waktu itu, dosen tuh tanya, siapa yang tahu apa itu mekanisme coping? Aku jawab lah, itu skill buat ngehindar dosen killer pak. Satu kelas ketawa, dosennya malah diam. Diam itu karena dosennya si killer itu, Ses. Hebat kamu nggak sampai kena DO. Confidence booster aku simple. Kalau berhasil jawab pertanyaan dosen dengan lancar, gak kayak kalian, jawaban receh semua. Tapi jangan salah, jawaban receh itu investasi happiness. Kelas jadi hidup ya kan? Oke guys, kalau ngomong-ngomong soal percaya diri dan kebahagiaan, kalian tahu nggak guys, Finlandia itu udah 7 tahun berturut-turut jadi negara paling bahagia di dunia loh. Katanya salah satu rahasianya itu adalah orang-orang di sana merasa mereka bisa mengandalkan dan tingkat korupsinya pun rendah banget. Nggak kayak di mana? Nggak kayak di sini dong. Hah? Finlandia? Mereka bahagia karena dingin, Ca. Udah adem, otak nggak overhead mikirin masalah. Bisa jadi juga karena mereka banyak berbuat baik, Win. Nah, penelitian bilang kalau tindakan sederhana kayak membantu orang lain atau berdonasi itu bisa bikin kita jauh lebih bahagia loh ternyata, dan jauh lebih tangguh juga menghadapi krisis. Oh gitu ya, kalau gitu kita bikin challenge aja di podcast ini Ca. Yang ketawa paling keras harus traktir kopi buat semua orang. Hitung-hitung meningkatkan kebahagiaan tim kecil kita. Oke, challenge diterima. Tapi jangan lupa nih, Ses, kebahagiaan itu nggak cuma soal materi. Di negara-negara kayak Finlandia, kebahagiaan nggak sepenuhnya tentang uang, tapi tentang juga hubungan sosial yang sangat erat. Oke, berarti aku mulai dengan mempererat hubungan sosial sama dompet aku, biar gak terlalu sering keluar takdir. Guys, kalau kita ngomongin kegagalan tapi bahagia, ini menarik banget nih. Tahu nggak? Orang yang lahir sebelum 1965 cenderung jauh lebih bahagia dibandingkan Gen Z kayak kita nih. Padahal hidup mereka nggak seribet kita nih ya yang udah punya teknologi. Betul, Ca. Mereka lebih fokus sama hubungan sosial dan gak terlalu tergantung sama validasi online. Kita bisa belajar dari mereka. Bahkan meskipun pendapatan negara mereka lebih rendah, rasa komunitas dan tujuan hidup bikin mereka lebih puas. Jadi, ini semacam pelajaran buat kita ya. Kalau gagal ngejar target, jangan lupa lihat juga sisi positifnya. Kata orang Finlandia, kegagalan itu hanya langkah lain menuju sukses. Atau setidaknya menuju ketawa di podcast ini. Setuju sih Win. Dan jangan lupa penelitian juga bilang tertawa bareng teman itu salah satu cara paling efektif untuk meningkatkan kebahagiaan. Jadi walaupun kita gagal lucu, kita masih bisa saling ketawa. Kecuali yang ketawa cuma kamu sendiri, Ses. Itu bukan happiness, tapi ilusi. Aduh, Nas, pelan-pelan dong nyentilnya. Kalau aku nih ya percaya diri pas ngobrol sama banyak orang. Kayak di podcast ini nih, rasanya kayak stand up komedi yang berbayar. Hah? Bayar apaan, Ca? Air galon. Oke, lanjut ya.
sekarang kita bahas tentang kegagalan. Ada nggak nih momen gagal kalian yang ternyata lucu banget nih kalau diingat? Aku dong, Ca. Aku pernah gagal ngeprint makalah di menit terakhir sebelum deadline. Printernya mogok, terus aku panik. Jadi aku malah email dosennya dan bilang, "Pak, printer saya burn out. Mohon deadline-nya dimundurkan ya, Pak." Duh, lalu dosennya balas apa, Ses? Dia balas, "Burnout printer gak ada di DSM 5 ya, Sesa. Jadi kamu gak bisa saya maklumi." Aku juga pernah gagal, tapi beda. Aku ikut lomba debat psikologi, terus lupa poin utama argumenku. Jadi aku pura-pura batuk sampai waktu habis. Strategi kamu itu cocok buat nyamar jadi mahasiswa hukum, Nas. Ya ampun Cindy, kamu tuh kalem ya tapi pedes. Oke teman-teman, sebelum kita tutup episode terakhir ini, kita punya segmen terakhir nih, tips bahagia dan resilience untuk para audiens kita. Nah, mari kita bagikan tips yang singkat, padat tapi nyeleneh dan bikin makin seru. Gimana nih Winar, kalau dari kamu? Aku dulu. Oke. Tips dari aku, kalau lagi stres, coba deh lari-lari kecil di tempat sambil bilang, "Aku kuat, aku sanggup." Tapi pastikan dulu nggak ada orang ngeliat, biar nggak dikira kurang tidur. Mantap Win. Sesa, gimana nih kalau kamu? Kalau dari aku, jangan lupa kasih waktu buat diri sendiri, semacam me time gitu sih. Tapi kalau perlu, bikin janji sama diri sendiri lalu kamu tulis di kalender. Tapi ingat, jangan di ghosting ya kalendernya. Wah, bagus tuh, tapi aku lebih simpel lagi. Kalau galau, peluk bantal atau guling, terus bilang, "Aku nggak sendirian, kamu selalu ada buat aku." Guling pasti nggak akan nolak kok. Nas, tips kamu bikin aku hampir nangis. Tapi ini dari aku. Kalau lagi bete, coba makan cemilan sambil pura-pura jadi karakter film. Misal, makan keripik kayak agen rahasia. Bikin suasana hati naik banget. Wah, tips kalian itu out of the box banget nih. Oh, tapi masuk akal sih. Audiens juga pasti nggak cuma dapat ilmu, tapi juga bakal ketawa. By the way, ada pesan penutup nih dari aku. Jangan lupa bahagia ya. Bahagia itu perjalanan, bukan tujuan. Jadi nikmatin aja prosesnya dan jangan lupa ketawa walaupun cuma dari hal-hal kecil. Bentar. Sebelum penutupan ada satu lagi. Jangan lupa nih dengerin podcast kita, biar bisa bahagia juga. Setuju. Bener banget lagi. Oke guys, kita udah pada mau pamit nih, belum makan siang karena di sini kan gak ada konsumsi. Oke, dari aku sendiri Ica pamit undur diri. Aku Sesa. Aku Naswa. Aku Cindy. Dan aku Winar, kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. Bye.